warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 12. Nama saya Awal Furida dengan NIM A022001. Saya Enrico Syotang dengan NIM A022008. Di sini kita akan membuat Jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan apa saja yang digunakan dalam tugas besar kali ini. Di sini kelompok kami menggunakan ESP32 sebanyak 1 buah, lalu ada seal ESP32 sebanyak 1 buah, kabel USB, sensor peer, laptop, kabel AWG 24 secukupnya, lalu ada Arduino IDE dengan library yang tercantum pada program, lalu ada solder, gunting, double tip, enclosure, dan timah secukupnya. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang blok diagram. Sistem deteksi keamanan ini bekerja dengan menggunakan sensor peer dan ESP32CAM sebagai alat untuk mendeteksi keamanan yang terintegrasi IoT. Mula-mula, input berupa adanya pergerakan, misalnya dari pergerakan manusia yang melewati sensor peer. Ketika gerakan tersebut melewati sensor peer, maka sensor peer sebagai sensing element berfungsi untuk mendeteksi perubahan suhu infrared yang terjadi ketika ada pergerakan, lalu mengirimkan sinyal ke processing element, di mana pada sistem ini berupaya ESP32CAM berperan sebagai memproses dan mengolah data. Ketika menerima sinyal dari sensor peer, ESP32CAM akan mengaktifkan mode pengambilan gambar menggunakan kamera yang telah terregistrasi di dalam box tersebut. Lalu selanjutnya akan terjadi proses pengambilan gambar yang dilakukan oleh kamera untuk memotret objek yang terdeteksi. Kemudian hasil dari objek yang terdeteksi itu dikirimkan ke aplikasi Telegram melalui ESP32CAM, di mana Telegram berfungsi sebagai presentasi elemennya. Pada hal ini, ESP32CAM menggunakan library Telegram untuk mengunggah gambar hasil deteksi keamanan ke akun bot Telegram pengguna yang telah ditentukan atau yang telah dibuat sebelumnya. Adapun output yang dihasilkan adalah objek yang terdeteksi berupa gambar yang diunggah oleh ESP32CAM ke Telegram tersebut. Baiklah, sekarang adalah flowchart yang telah kita buat berdasarkan prototipe kita. Yang pertama, mulai. Kemudian inputnya berupa adanya pergerakan yang nantinya akan dideteksi oleh sensor peer. Apabila tidak terdeteksi, maka ESP32CAM tidak dapat memproses sinyal, kemudian lanjut lagi ke adanya pergerakan. Namun apabila terdeteksi, maka ESP32CAM memproses sinyal dari sensor. Kemudian lanjut ke kamera akan memotret objek. Kemudian terkirim teks ke Telegram berupa ada objek terdeteksi, berikut gambarnya. Kemudian gambar tersebut akan terkirim ke Telegram. Nah, jika tidak terkirim, maka terjadi delay, sehingga kamera memotret objek kembali. Namun, jika gambarnya terkirim, maka hasilnya adalah gambar terkirim dalam format JPG. Jadi, gambar dalam format JPG ini terkirim ke bot Telegram kita. Kemudian selesai. Begitulah flowchart kita. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan pada prototipe yang kita buat, ada dua kondisi. Yang pertama ketika diletakkan dalam keadaan datar, dan yang kedua ketika diletakkan dalam keadaan digantung. Nah, prototipe yang kita buat ini mengambil dua objek, yaitu objek statis dan objek dinamis. Objek statis dimaksud adalah objeknya ini tidak berpindah-pindah tempat, jadi hanya di satu tempat dengan melakukan pergerakan. Objek dinamis adalah objeknya ini berpindah-pindah tempat dari satu titik ke titik yang lain. Nah, teman-teman, di setiap project pasti ada kelebihan dan kelemahannya. Di sini saya akan menjelaskan kelebihannya. Mempunyai dua kondisi. Kondisi pertama bisa digantung dan diletakkan pada posisi datar. Bisa digantung atau diletakkan di salah satu tempat. Lalu pengkabelan yang sedikit, tidak belibet. Yang ketiga, ukurannya kecil sehingga mudah dibawa dan dipasang. Yang keempat, menyimpan pada Telegram Unlimited sehingga dapat menyimpan gambar dalam jumlah banyak tanpa batas minimal. Selanjutnya, berdasarkan prototipe Internet of Things yang telah kita buat ini, terdapat kelemahan.
Yang pertama, saat baru diaktifkan butuh 2-3 gambar diproses dulu agar hasilnya yang diberikan bagus. Nah, di sini benar sekali. Jadi saat pertama kali diaktifkan, ketika sisi prototipenya ini mendeteksi objek, dia akan mengirimkan gambar. Namun gambar pertama sampai gambar ketiga itu kualitas gambarnya itu tidak terlalu bagus. Namun setelah ketiga gambar itu, maka kualitasnya bagus. Nah, yang kedua, karena menggunakan koneksi Wi-Fi sehingga tidak dapat bekerja ketika internet lemot. Nah, ini benar sekali. Jadi, si prototipe ini harus menggunakan internet yang kencang. Jadi, ketika internetnya lemot, maka hasil yang dikirim juga itu belum tentu terkirim karena terdapat delay. Nah, itulah buat alasan ketiga, yaitu terdapat delay di beberapa kondisi tergantung dari kecepatan internet. Jadi, kalau kecepatan internetnya itu lemot, maka gambarnya tidak terkirim. Jadi, hanya terkirim teks, tapi gambarnya tidak terkirim. Jadi, buat itu, kita harus menggunakan internet yang lancar. Sekian prototipe yang telah kami buat. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Cukup sekian dan terima kasih. Kameranya.